Assalamualaikum Bu Yeyen. Waalaikumsalam Bu Neneng. Alhamdulillah senang sekali ya Bu Yeyen kita jumpa lagi ya. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu Neneng. Bu Neneng bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana nih hari-hari Ibu? Kabar hari ini? Apakah aman saja? Alhamdulillah Ibu hari ini aman-aman saja, tapi ada sedikit ganjalan ini Bu di hati saya. Mm-mm. Kira-kira Bu Neneng ada waktu tidak untuk kita bisa mengobrol sebentar, barangkali 10 sampai 15 menit saja Ibu? Boleh Ibu, kebetulan sekarang saya lagi santai. Ngomong-ngomong ada masalah apa ya Bu ya? Jadi saya kepo ini ada apa ya? Oke, jadi begini ya Bu ya, saya kan ini sebagai guru mata Hmm? pelajaran dan juga sebagai wali kelas ya Bu. Ada permasalahan yang sering saya temui, di mana yaitu Mm-mm. masih banyak anak-anak yang masih sering membuang sampah sembarangan itu Bu di Oh sekolah begitu. saya. Iya, padahal di sekolah saya ini sudah ada program yang namanya Gresik, yaitu gerakan Hmm. simpan sampah di kresek. Jadi memang di sekolah kami itu tidak disediakan tempat sampah di depan ruang kelas, Ibu. Oh Nah, gitu. jadi tujuan dari program Gresik itu adalah untuk meningkatkan khususnya kesadaran warga sekolah untuk mengurangi volume sampah yang berdasarkan info sampah di wilayah Kabupaten Kuningan khususnya di Cilimus itu sudah banyak menumpuk sekali seperti itu. Jadi dengan program Gresik itu anak-anak itu disuruh untuk membawa kresek dari rumah yang bertujuan nanti kresek itu digunakan sebagai tempat atau sarana untuk menyimpan sampah mereka selama seharian. Seperti itu, Oh Bu. Jadi, begitu ya. jadi saya tuh Hmm. miris walaupun sudah ada program seperti itu, tapi masih Mm-mm. saja ada anak itu yang membuang sampahnya sembarangan. Terutama itu yang sering saya lihat itu mereka membuang bekas jajan mereka itu di wastafel, Bu. Di Duh. wastafel, wastafel depan kelas kan ada wastafel tuh Bu. Bahkan Iya. juga ada yang pernah kami menemukan itu ada yang membuang sampahnya itu di kloset, di WC. Aduh Kan itu itu. bisa bikin mampet ya Bu Ya ya kalau Allah, seperti iya itu. ngeri sekali Ibu. Terus satu lagi ini yang paling miris itu kan di sekolah saya kan ada 2 lantai ya Ibu ya. Jadi Mm-mm. ada tuh sampah-sampah yang ada di sela-sela atau di bolongan tangga mau naik ke atas tuh Bu. Anak itu nyesepin sampah-sampah itu di situ. Jadi itu yang membuat saya miris sekali tentang permasalahan yang apa sih yang mengganggu pikiran saya hari ini tuh Bu. Oke, Bu Yeyen. Kalau boleh tahu nih ya, kira-kira tuh permasalahan apa tuh yang sedang dihadapi oleh Bu Yeyen sekarang ini? Jadi permasalahannya yaitu Bu, anak-anak masih banyak Hmm. yang membuang sampah tidak pada tempatnya ya, kresek tadi Mm-mm. itu Bu yang sudah disuruh membawa Oh dari rumah gitu. itu Bu. Iya, eee, jadi arah pembicaraan, kita hari ini, tentang kesadaran anak-anak ya, Bu, ya, bagaimana mereka selalu membuang sampah, tidak pada tempatnya ya. Tadi kan, saya mendengar Ibu, di sekolah Ibu ada program Gresik ya, Bu, ya? Iya, Yang betul Ibu. membuang sampah, disimpan di Di kresek kresek, iya masing-masing gitu ya, Bu, ya, betul, mereka iya bawa Ibu. sendiri gitu ya. Iya, Padahal itu program sudah bagus loh, Bu, menurut saya itu. Itu juga bisa menimbulkan rasa tanggung jawab tuh buat anak-anak ya, tanggung jawab mereka membuang sampah bekas jajanannya sendiri itu kalau menurut saya iya seperti itu. betul sekali Bu, padahal sudah Oke, bagus sekali program itu. oke. Eh, oh iya, Bu, eh, dari yang permasalahan tadi ya Bu ya, kira-kira saya juga paham atas perasaan Ibu, mungkin Bu ya itu greget banget ya Bu ya, Iya betul, melihatnya gitu ya, apalagi kalau banyak sampah kan pasti, tidak nyaman ya Bu ya, ketika betul belajar betul. juga tidak nyaman ya, apalagi kalau sudah menimbulkan rasa bau itu, aduh, belajar pun rasanya, eee, tidak enak ya Bu Iya ya, gitu. terganggu Ibu, benar Mengganggu terganggu ya, sekali, betul, betul. mengganggu sekali ya Bu ya itu, oke. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira
Bu Yeyen punya solusi tidak nih? Apa? Bukan solusi ya, penyebabnya deh. Bu Yen pasti kan harus mengidentifikasi dulu ya penyebabnya apa Iya, sih betul, betul, betul. yang menyebabkan mereka itu membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya bahkan tadi ada yang membuang sembarangan di toilet, di Iya, betul. wastafel, ya itu Mm, mm, menurut mm. Ibu kira-kira permasalahannya apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Oh iya, Bu. Jadi kalau menurut saya ya, yang saya lihat dan yang saya rasakan itu, padahal mereka kan sudah disuruh membawa kresek. Jadi atau trash bag, bahkan ada satu kelas itu yang menyiapkan trash bag, Ibu, untuk membuang sampah satu kelas itu. Kan kalau dipikir ya, membuang sampah itu kan nggak jauh ya, Ibu ya. Kalau kita makan di apa di halaman Betul. di depan kelas ataupun di dalam kelas itu kan tinggal buang sampah di trash bag aja yang sudah disediakan. Tidak usah kan harus jauh-jauh ke depan gerbang karena satu-satunya tong sampah di sekolah saya itu hanya disediakan di gerbang sekolah, di luar gerbang sekolah. Padahal kalau dipikirkan nggak sulit begitu ya Bu ya. Iya Nggak perlulah betul. menyimpan sampah, membuangnya di wastafel atau bahkan di kolong meja. Juga Ih, sering saya temukan itu. Eh, tapi kok ya masih ada aja yang membuang sampah sembarangan. Jadi kalau menurut saya mungkin karena memang kesadaran dari mereka untuk menjaga kebersihan itu masih kurang sekali, Bu Neneng. Menurut saya seperti oke. itu. Oke, jadi permasalahannya tadi Bu Yan sudah menyebutkan kurangnya kesadaran mereka ya Bu ya. Iya, Kurangnya betul. kesadaran mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk menjaga lingkungan tentunya ya Bu ya. Iya, betul Menjaga kelas sekali. juga ya Bu ya. Mm-mm. Oke. Iya. Nah, kira-kira Bu dari permasalahan yang tadi Ibu sebutkan, barangkali ada permasalahan lain selain itu Bu? Oke, ya pastinya ada ya Ibu ya. Hmm, Mungkin permasalahan yang lain selain tadi kesadaran anak didik saya yang masih kurang untuk menjaga kebersihan, mungkin juga mereka belum memahami sekali ya apa sih akibatnya kalau mereka itu membuang sampah secara sembarangan. Yang jelaskan kalau kita tahu ya membuang sampah secara sembarangan itu iya pasti dari betul. segi kebersihan aja itu sudah kurang baik ya Ibu ya. Iya Dari betul, ya udah pastinya betul. dari segi estetik itu sudah mengganggu pemandangan. Iya Terus betul Bu. nanti parah-parahnya lagi bisa menimbulkan penyakit. Betul nggak ya Bu ya? Seperti Iya itu ya. betul Ibu, iya Iya, betul. pastikan kalau sudah menggunung, menumpuk, pastikan mengundang hewan-hewan seperti lalat ataupun tikus. Nah, seperti itu kan yang bisa nantinya justru bisa menularkan penyakit dari sampah itu, Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi permasalahannya yang saya eh, terima dari Ibu itu tadi kan katanya kurang kesadaran dari anak ya Bu ya yang pertama, Betul, yang kedua iya. juga mereka belum memahami ya Bu dampak dari apa yang mereka lakukan tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut Ibu kira-kira Ibu punya rencana atau solusi yang tepat gitu untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut. Oke, mungkin ya Bu ya, rencana yang akan saya terapkan, terutama ini dalam waktu cepat ya Ibu ya, dalam jangka cepat itu mungkin saya akan di setiap KBM itu saya mungkin akan selipkan di pembelajaran saya itu misalnya nanti menayangkan video apa sih dampak kalau kita itu membuang sampah sembarangan biar mereka itu melihat langsung nih loh kalau kalian membuang sampah secara sembarangan seperti ini loh dampaknya bisa nanti yang menimbulkan penyakit mengganggu pemandangan bau kan bikin nggak sehat atau bisa juga nanti menimbulkan banjir juga kan seperti itu. Mungkin akan seperti itu saya akan menyelipkan pembelajaran tentang itu di sela-sela pembelajaran saya kemudian saya juga pastinya akan mengingatkan mereka selalu saya tidak akan capek tidak akan bosan untuk mengingatkan mereka untuk ayo kita lihat lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat pasti di situ Iya. ada ya kan pentingnya menjaga kebersihan. Jadi saya akan selalu mengingatkan itu tentang keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan. Dimana kan kebersihan itu dalam Islam adalah kebersihan sebagian dari iman. Dari Iya ungkapan itu betul saja Ibu. kan sudah menunjukkan bahwa kebersihan itu merupakan bagian
dari iman dan prinsip hidup yang penting bagi kita umat Islam. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik. Tadi Ibu rencananya bagus Bu menurut saya. Ibu akan memberikan istilahnya pengajaran ya Bu ya tentang Iya, bagaimana tuh lingkungan tersebut ya. Terus dengan melalui video-video tersebut itu kan merupakan contoh konkret ya Bu ya buat mereka iya, yang mudah. Terus betul juga Ibu. Ibu tadi akan mengingatkan kembali keyakinan kelas ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu akan membuat semacam poster simpan di depan Oh iya, kelas bisa, ya Bu ya, bisa, iya Ibu, supaya iya. mereka selalu ingat. Menurut saya itu rencana yang sangat luar biasa yang perlu diterapkan Ibu di kelas. Nah, dari rencana tersebut Ibu ya, masalah sampah, masalah ini tuh biasanya kan bukan hanya di kelas saja ya Bu ya, Iya Bu, mungkin juga pastinya, akan pastinya. memberikan dampak juga di sekolah Ibu gitu kan, di kelas lain juga akan memberikan dampak juga. Nah, Ibu punya rencana lain mungkin selain tadi menayangkan video di kelas, terus apa tuh mengingatkan kembali keyakinan kelasnya, barangkali Ibu punya solusi, punya rencana untuk kemajuan di sekolah Ibu tentang masalah yang Ibu hadapi sekarang ini. Oh, bisa juga nanti Mhm. mungkin untuk rencana jangka panjangnya Ibu ya. Pastinya saya juga butuh konsultasi dengan pihak sekolah. Mhm. Mungkin saya ada keinginan untuk mengadakan lomba kebersihan kelas Ibu, di mana Oh nanti gitu. mungkin Mhm. setiap seminggu sekali atau 3 minggu sekali Mhm. nanti diumumkan di setiap upacara hari Senin itu bahwa ada klaster bersih dan juga ada klaster kotor. Misalnya Ya nanti bagus, ada Ibu rewardnya ya bagus. Ibu ya. Misalnya ada reward, misalnya klaster bersih nanti mendapatkan Mhm. bendera warna putih. Sedangkan untuk yang klaster kotor mendapatkan Mhm. bendera warna hitam ya. Tujuannya Mhm. itu tidak lain dan tidak bukan nanti diharapkan kalau ada lomba seperti itu jadinya muncul kesadaran dari anak itu untuk menjaga kebersihan baik di kelasnya Mhm. ataupun di lingkungan sekitar sekolah. Mungkin seperti itu. Ada juga lagi dalam benak saya rencana yang bisa saya terapkan untuk jangka panjangnya, yaitu saya Mhm. kan juga kebetulan ini Bu, tim P5 ya Bu, tim pengembang Iya. project di sekolah Oh saya. iya iya iya. Jadi saya berkeinginan untuk bagaimana sih cara mengelola sampah itu yang sudah ada di Mhm. sekolah itu dengan baik. Mungkin nanti saya bisa mengusulkan tema dalam kegiatan P5 itu misalnya tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi ada Mhm. keinginan dari saya itu bahwa kebersihan nih sudah seharusnya itu menjadi gaya hidup anak-anak zaman sekarang ya yang harus selalu diterapkan. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke Ibu, itu sangat luar biasa Bu rencananya menurut saya Bu. Tadi di rencana awal Ibu ingin memutarkan video sebagai memberikan contoh konkret ya Bu ya, pembelajaran tentang lingkungan hidupnya, terus juga akan mengingatkan kembali keyakinan kelas. Dan sekarang apalagi Ibu akan membuat lomba kebersihan kelas ya Bu ya, itu menurut saya dengan lomba tersebut itu anak-anak mungkin nanti akan tumbuh kesadaran ya Bu ya, Iya, Bu. kesadaran untuk selalu meningkatkan kebersihan di kelasnya dan juga sekolahnya. Dan apalagi tadi Ibu akan menerapkan di dalam program P5 ya Bu ya. Sedangkan P5 ini kan merupakan karakter yang harus diterapkan kepada anak-anak kita di sekolah, terutama di kurikulum merdeka ini. Nah, itu sangat bagus Bu, sangat bagus sekali. Nah Bu, rencana Ibu sekarang tuh ya dari solusi rencana ini kira ini kan pasti membutuhkan komitmen ya Bu ya Betul, untuk betul sekali, Bu. menerapkannya, membutuhkan Mhm, mhm. komitmen, membutuhkan dukungan juga ya dari pihak-pihak lain supaya apa yang Ibu rencanakan itu bisa terwujud gitu ya Bu ya, bisa terwujud. Nah, kira-kira ya komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan rencana ini dan dukungan apa yang dibutuhkan oleh Ibu ya supaya rencana-rencana ini bisa terwujud dan tercapai. Oh iya, Ibu ya. Jadi memang pastinya ketika saya sudah mempunyai rencana, saya menerapkan solusinya, pasti saya harus berkomitmen dengan apa yang Betul. sudah saya buat ya, Bu ya. Jadi komitmen saya itu salah satunya ketika saya melihat tadi ada anak yang masih membuang sampah sembarangan, ya pastinya saya akan berusaha menemui anak tersebut untuk merestitusi mereka ya.
kenapa sih buang sampah sembarangan? Kan ada tempat sampah. Ya biar nanti muncul kesadaran dari diri pribadi mereka, bagaimana hanya sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Mungkin seperti itu. Kemudian kalau tadi berkaitan dengan yang jangka panjangnya, mungkin dalam kegiatan P5 yang saya tadi canangkan tadi untuk mengolah sampah dengan tema gaya hidup berkelanjutan, mungkin saya juga akan ikut andil untuk menentukan dimensi, kemudian alur kegiatan dari proyek itu, dan nanti aksi nyatanya seperti apa. Dan pastinya ketika saya melakukan apa yang saya itu tadi, pasti saya membutuhkan dukungan ya Bu ya. Iya Saya betul. membutuhkan sekali pasti membutuhkan dukungan dari semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah, wakil dan juga guru, rekan-rekan sejawat saya, dan tentunya semua anak-anak yang ada di sekolah saya. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu ya. Itu komitmen Ibu tuh sangat bagus ya, akan merestitusi ya Bu ya, jika ada anak yang melakukan hal seperti itu lagi. Terus juga tadi Ibu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dari rekan guru juga, dan saya rasa masalah ini adalah tanggung jawab bersama ya Bu ya. Bukan kita Iya betul. saja gitu kan, tanggung jawab bersama Iya betul. warga sekolah gitu ya untuk Uh-uh. mengatasi masalah ini. Oke Ibu, saya rasa Ibu sudah menemukan solusinya deh dari percakapan ini ya. Luar biasa Ibu udah mengeluarkan ide-ide Alhamdulillah. briliannya gitu Ibu, itu sudah Iya. bagus menurut saya. Iya Oke. Ibu, alhamdulillah. Apa Hmm. ya, saya menjadi merasa tercerahkan. Yang tadinya saya tuh, aduh, bingung ya, miris. Kok masih ada anak-anak yang buang sampah sembarangan. Jadi saya tuh kepikiran aja, aduh pas ini ada Bu Neneng. Jadinya saya setelah ngobrol, melakukan coaching dengan Bu Neneng ini, saya menjadi tercerahkan dan juga sudah lega Ibu. Nah, alhamdulillah dari obrolan ini ternyata banyak sekali memberikan manfaat bagi saya pribadi Ibu. Oke, baik Ibu. Apakah masih ada perasaan yang gundah lagi atau resah lagi Ibu setelah sekarang kita coaching Alhamdulillah. gitu Ibu? Sudah Ibu, sudah merasa lega sekali. Sudah apa ya, dari ngobrol-ngobrol ini ternyata, oh iya ternyata bisa ya seperti ini. Gitu Ibu, udah lega. Terima kasih banyak sekali Bu Neneng. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah ya Ibu. Saya senang sekali nih Ibu sudah bisa menemukan solusinya. Bahkan dari Ibu sendiri ya, ide-ide bagusnya dari Ibu sendiri ya. Kedepannya saya tunggu kabar dari Ibu ya, implementasi penerapan rencana dan solusi Ibu itu ya, bagaimana hasilnya Ibu, saya tunggu ya Iya kabar Ibu, insya baiknya Ibu Allah. ya. Dan mudah-mudahan juga sekolah saya bisa menerapkan seperti apa rencana Ibu tadi ya, mudah-mudahan seperti itu Bu. Oke Ibu, Iya, makasih apakah Ibu. ada lagi Bu yang mau disampaikan atau mungkin ada unek-unek lagi atau bagaimana? Sudah Bu Neneng, sepertinya sudah nih unek-unek saya sudah saya utarakan dengan tadi Mhm. ngobrol dengan Bu Neneng, dan alhamdulillah ternyata dari diskusi tadi, ternyata ini ya solusi, menemukan solusi juga dari obrolan kita tadi. Jadi kiranya udah Bu, cukup insya Allah untuk Oke. kesempatan kali ini. Unek-unek saya sudah plong, sudah lega seperti itu. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah nih sudah masalahnya sudah beres ya Bu ya. Iya, Oke, terima kasih alhamdulillah. juga Ibu sudah menghubungi saya, mau ngobrol sama saya, percaya sama saya gitu Ibu. Intinya Iya Ibu Ibu. percaya sama saya untuk menyelesaikan, bukan menyelesaikan, mungkin sebagai teman curhat Ibu gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya, saya juga mengucapkan Oke. terima kasih Ya, sekali ya Bu Neneng ya sama-sama. atas waktunya sudah Ya, bersedia sehat-sehat Ibu. mendengarkan. Iya, curhat Mhm. saya. Iya Ibu Ya, Neneng, sama-sama. Sehat-sehat ya, juga. ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Yeyen. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Neneng hari ini? Apakah Ya, sehat? alhamdulillah sehat Ibu ya. Tapi badan sih sehat ya Bu ya. Tapi pikiran Mm-mm. saya nih kayaknya ada kurang-kurang gimana gitu Bu ya. Aduh, ada yang mengganjal deh Bu dalam Duh. pemikiran saya ini.
Oh, Apa nih, iya. kalau boleh tahu kenapa ini ada pikirannya mengganjal apa ini yang masih mengganjal di hati dan pikiran Bu Neneng ini kenapa, Bu? Ini Bu, setiap kali saya berangkat ke sekolah ya Bu ya, eee, terus, saya melihat ada satu ruangan ya Bu yang, apa tuh, sebenarnya itu ruangan yang, bisa difungsikan, dimanfaatkan oleh anak-anak ya Bu ya, tapi nyatanya anak-anak tuh sepertinya tuh, enggan gitu masuk ke ruangan tersebut ya. Kebetulan di sekolah punya perpustakaan Bu. Nah, Oh, anak-anak iya tuh ya ya. iya, anak-anak tuh, saya lihat tuh anak-anak tuh jarang ada yang masuk ke perpustakaan ya, bahkan ada yang masuk juga hanya untuk, apa tuh, ikut, eee, apa, makan di situ gitu ya. Dia jajan di kantin, ikut makannya di perpustakaan. Jadi saya tuh punya pemikiran miris sekali ini tempat yang bagus kok hanya dipakai seperti itu gitu, Ibu. Jadi saya juga pernah, apa, diskusi ya, atau sharing dengan teman-teman tapi belum menemukan, solusi yang, eee, baik gitu Bu, untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya saya menghubungi Ibu ya, barangkali dengan ngobrol sama Ibu, Ibu punya solusi buat saya, apa yang harus saya lakukan ya, supaya perpustakaan di sekolah saya itu, tidak sepi ya, banyak pengunjungnya, banyak dimanfaatkan oleh, anak-anak untuk belajar juga Ibu. Mungkin itu Bu yang Oh. saya pikirkan Ibu. Oh, iya iya iya. Oke, jadi saya, memahami nih apa tadi arah perbincangan yang diungkapkan oleh Bu Neneng. Jadi intinya itu tentang adanya salah satu fasilitas di sekolah Bu Neneng yang belum dimanfaatkan dengan baik ya oleh Betul anak-anak Ibu. ya, Ibu ya, yaitu perpustakaan sekolah. Oke, jadi gini ya, Bu ya, kira-kira nih kalau saya boleh tahu, menurut Bu Neneng nih, apa sih yang menjadi penyebab kok anak-anak ini kurang minat untuk datang ke perpustakaan? Kira-kira apa, Ibu? Oke, sebenarnya saya pernah melakukan identifikasi ya Bu ya, dengan cara, wawancara ke anak-anak ya, di kelas itu. Saya tanyakan kepada mereka gitu kan, mereka, saya tanyakan, "Kalian punya keinginan tidak ya untuk datang ke perpustakaan, setidaknya meminjam buku, membaca di sana?" Begitu ya. Mereka ada yang menjawab, "Malas datang ke perpustakaan karena, Gitu. suasananya kurang menarik begitu kata mereka Oh, itu. iya Ada iya. juga yang iya ada juga yang, mengatakan, "Bu, kalau di perpustakaan itu bukunya itu-itu aja jadi kurang, menarik untuk saya baca," begitu. Itu, permasalahan yang, saya apa, yang saya dapatkan ya Bu ya, dari anak-anak, penyebabnya itu dari anak-anak itu seperti itu, begitu Ibu. Oh, jadi kalau yang dapat saya tangkap dari apa yang Bu Neneng infokan tadi, jadi anak itu merasa kurang tertarik datang ke perpustakaan karena bukunya kurang bervariasi. Seperti Iya itu ya, Ibu ya? betul itu. Oke, apa? Oke, selain buku kurang bervariasi, Mhm. mungkin ada hal lain lagi nggak yang ditemukan oleh Bu Neneng? Apa namanya? Permasalahan lain apa? Penyebabnya apa saja selain tadi apa kurangnya buku yang tidak bervariasi di sekolah Ibu? Eee, Mungkin begini ya Bu ya, sekarang kan, anak-anak zaman sekarang itu, apa, seringnya megang HP ya Bu ya. Ya betul betul. Jadi mungkin mereka malas untuk membuka-buka buku atau membaca-baca ya, apalagi kalau misalnya mencari, jawaban daripada susah-susah membaca buku sampai buka-buka yang beberapa halaman, mungkin enaknya cari di Google kali seperti itu mungkin ya. Jadi anak tuh kayaknya tuh kurang, berminat ya Bu ya untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan, untuk media belajar mereka itu. Oh iya, oke oke. Jadi anak-anak lebih cenderung apa ya minatnya ke yang digital, mencari Iya betul, iya secara iya. instan ya. Daripada Iya membuka betul. buku, iya lebih baik sekarang kan sudah ada Brainly, sudah ada ruang guru atau apa. Jadi, oh Iya. iya, oke Bu, saya paham Bu, saya paham dengan keresahan Bu Neneng tentang kenapa sih anak-anak itu kurang berminat untuk datang ke perpustakaan. Mungkin karena itu. Kira-kira nih Bu, kalau ada permasalahan seperti itu Mhm. tadi, mungkin ada tidak solusi yang cocok untuk bagaimana anak-anak itu
tertarik untuk datang ke perpustakaan selain tadi minatnya kan karena habis jajan terus ke perpustakaan Iya. makasih gitu. Kira-kira apa Bu? Bagaimana caranya supaya perpustakaan itu menjadi tempat yang menarik bagi anak-anak? Itu bagaimana itu? Oke, mungkin langkah awal yang akan saya lakukan, saya akan terus, memberikan edukasi kepada mereka ya, pemahaman kepada mereka bahwa, perpustakaan itu sebagai tempat belajar juga buat mereka. Ya, mereka bisa mencari wawasan, menambah wawasan ya, bisa dipakai tempat berdiskusi juga gitu kan ya. Insya Allah nanti akan saya terus sampaikan manfaat dari perpustakaan itu apa buat mereka gitu kan ya ke tiap kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 7 sampai kelas 9 Ibu, jadi insya Allah nanti akan saya sampaikan edukasi tersebut. Nah, terus juga mungkin solusinya tadi kan ada anak-anak yang menurut mereka bukunya kurang menarik ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin nanti saya akan sampaikan kepada ibu kepala sekolah ya bahwa eh, ada keinginan gitu kan dari anak-anak untuk menambah buku yang menarik buat mereka itu. Terus juga mungkin langkah selanjutnya saya akan mengidentifikasi ya Bu kebutuhan murid itu apa, kebutuhan mereka itu apa gitu ya. Mereka membutuhkan buku apa gitu yang sekiranya mereka tertarik untuk membacanya gitu kan Ibu. Mungkin itu langkah atau solusi yang bisa saya lakukan untuk sekarang-sekarang ini. Oke, ya bagus sekali Bu Neneng, ternyata solusi yang sudah Ibu rencanakan tadi ya. Salah satunya nanti Ibu akan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan anak, apa sih buku bahan bacaan yang mereka sukai. Kemudian tadi juga Bu Neneng akan berusaha untuk menambah koleksi dari buku-buku yang ada di perpustakaannya Bu Neneng. Oke. Oke Bu, solusinya sudah bagus sekali. Kira-kira nih, ada solusi lain nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan, di mana solusi itu nantinya bisa berdampak bagi yang lebih luas, misalnya untuk semua, lebih merangkul semuanya yang ada di sekolah Bu Neneng. Kira-kira ada nggak Bu solusi lainnya? Oke Bu, saya kepikiran begini ya Bu ya, kepikiran kalau membuat suatu komunitas ya, Oh iya, komunitas anak-anak yang suka membaca ya, komunitas literasi ya. Kebetulan kan di sekolah saya terutama di tingkat SMP itu kan ada ANBK ya Bu. oh iya Nah betul. iya, dari ANBK itu kan akan menentukan nilai rapot sekolah. Nah, terus dari hasil analisisnya juga literasinya itu kurang Bu, literasi anak itu kurang ya. Mungkin saya pikir literasi kurang itu karena anak-anak itu kurang membaca ya. Sehingga ketika mereka mengerjakan soal-soal literasi dalam ANBK itu mereka tidak semua full dibaca ya Bu, sekilas-sekilas asal jawab mungkin seperti itu. Nah, Oh iya. saya punya pemikiran bagaimana di sekolah membuat komunitas literasi buat anak-anak ya. Mungkin dengan hal seperti itu kalau ada komunitas dengan yang baik ya, terus kita buat nama yang mungkin mudah diingat gitu ya, Iya, yang betul-betul. menarik juga gitu kan ya. Eh, Mudah-mudahan bisa meningkatkan literasi mereka gitu kan ya. Karena kan dengan literasi tersebut juga bisa meningkatkan mutu sekolah juga ya Bu ya. Nah itu. Terus bisa mungkin juga dengan komunitas tersebut mengadakan lomba Bu. Lomba Oh ya. misalnya lomba menganalisis buku yang telah dibaca gitu kan ya. Mana yang terbaik analisisnya gitu kan ya. Terus juga lomba mana siswa yang terbanyak membaca judul buku yang dipinjam perpustakaan ya. Mungkin itu langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan ya ke depannya. Eh, dan juga harus adanya melakukan kerjasama juga dengan guru-guru yang lain ya Bu ya, supaya mereka selalu mengajak siswa-siswanya untuk mendatang ke perpustakaan, memperkenalkan bahwa nih di perpustakaan itu banyak buku yang bisa mendukung pembelajaran kalian, yang bisa menambah wawasan kalian. Jadi
Mungkin itu Bu solusi lain yang Oh, ada di pemikiran saya gitu Ibu. oke, bagus sekali Bu Neneng, hebat. Solusi yang Bu Neneng tadi sampaikan itu ternyata, good job, bagus sekali Bu. Dah, tadi yang kalau dari hasil catatan saya, solusinya Bu Neneng itu tadi akan membentuk yang namanya komunitas literasi dengan nama yang mungkin tadi menarik agar anak-anak itu tertarik ya Bu untuk mengikuti Betul komunitas Ibu, itu. Apalagi iya itu. sekarang kan ada ANBK ya Bu ya, ada Iya, namanya literasi. iya, Mungkin dari itu kan bisa anak itu nggak males baca. Kemudian tadi ada Bu Neneng akan mengadakan yang namanya perlombaan-perlombaan, misalnya ada mhm, lomba analisis buku, kemudian ada mungkin siapa yang banyak membaca dari buku perpustakaan itu ya Ibu ya. Kira-kira betul dari Ibu. itu. Ya Allah, Masya Allah sekali ya. Insya Allah kan, insya Insya Allah Allah Bu, mudah-mudahan terwujud ya. ya Bu ya. Insya Allah bisa ya. Bagus sekali Bu solusinya. Terus dari tadi ada rencana, kemudian solusi yang sudah Ibu terapkan tadi, kira-kira komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi itu dapat berjalan dengan baik? Dan kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan itu semua? Oke, mungkin komitmen yang harus saya lakukan ya Bu ya, saya harus konsisten Bu. Konsisten dengan rencana saya. Tadi di awal akan memberikan edukasi pemahaman tentang pemanfaatan perpustakaan gitu kan ya. Terus akan selalu mengajak mereka untuk datang ke perpustakaan gitu kan ya. Terus juga berkomitmen tadi kan membuat komunitas literasi ya. Jadi jikalau Ya. pada saat pelaksanaannya itu anak-anak sedikit yang gabungnya itu, insya Allah kan saya terus berjalan untuk melakukan hal tersebut ya, walaupun hanya sedikit mungkin dengan harapan ke depannya ya kalau sudah ada bentuknya gitu ya Bu komunitas tersebut, terus eh, ada minat dari yang lain untuk gabung gitu, ada terus mereka bisa aktif lagi di perpustakaan, dan juga tadi ada rencana membuat lomba-lomba ya Bu ya, Iya. perlombaan seperti analisis buku, terus eh, lomba banyak membaca judul bukunya ya. Itu juga harus konsisten dilakukan, misalnya dalam 3 bulan sekali kita membuat lomba gitu kan. Nah mereka kan punya waktu ya Bu ya, kalau 3 bulan targetnya berapa buku yang harus saya baca misalkan begitu kan, jadi ada waktu mereka untuk membaca dan ada waktu juga mereka untuk menganalisisnya begitu Bu. Jadi komitmennya adalah saya harus konsisten dengan rencana dan solusi yang saya eh, rencanakan ini gitu. Terus juga dukungannya Bu ya. Nah, Iya. kalau mengenai perpustakaan ini pasti awalnya harus ada merubah meningkatkan fasilitas juga ya Bu ya. Tadi Iya. semacam mengadakan buku-buku yang menarik buat anak-anak. Nah, itu kan pasti memerlukan dana ya. Jadi saya butuh dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru ya, dan juga dari orang tua Ibu. Ya, supaya apa yang saya rencanakan ini terwujud dan bisa meningkatkan literasi anak-anak ya, dan juga nanti bisa meningkatkan, insya Allah bisa meningkatkan mutu sekolah juga Ibu. Oke, jadi Mungkin itu. kata intinya gitu, kita tuh harus konsisten ya Bu ya Iya dalam betul melakukan Ibu. apa yang sudah jadi Iya impian kita, insya Allah apa kan yang saya akan konsisten insya Allah. yang sudah kita rencanakan. Kalau sudah terlaksana, semoga kita bisa konsisten terus tentang itu. Dan juga tadi dukungannya pasti ya Bu ya dari semua stakeholder yang ada di sekolah juga, dan juga pasti peran orang tua itu juga penting Mm-mm. sekali ya Bu ya. Iya Oke, Bu. Bu Neneng, nih dari ngobrol ini ternyata kan eh sudah nih, masih ada galau-galau nggak? Atau masih ada yang mengganjal di hati dan pikiran Bu Neneng? Sepertinya sudah tercerahkan deh Ibu dengan ngobrol Bu Yen itu. Alhamdulillah Alhamdulillah. makasih banget ya. Ibu sudah meluangkan waktu buat saya. Jadi yang tadinya saya tuh ada perasaan yang mengganjal jadi sudah lega ya Bu ya. Insya Allah apa yang dihasilkan hari ini Insya Allah saya akan implementasikannya di sekolah besok-besok hari Ibu. Amin, amin, amin. Jadi udah lega ya Ibu ya? Sudah Alhamdulillah merasa lega. plong ya? Iya, Oke, alhamdulillah siap. Jazakumullah Oke, Ibu, terima kasih. oke, siap Bu Neneng. Jadi dari tadi hasil ngobrol kita, saya ingin sekali apa ya
terus dikabari nih bagaimana perkembangan perpustakaan Bu Neneng ke depannya, semoga semakin tambah ramai, banyak pengunjungnya, bukunya juga semakin bervariasi. Amin, Kabari terus amin. saya ya Ibu ya. Insya Allah Ibu nanti akan Oke, saya kabari ya nanti pokoknya kemajuan dari rencana saya ini ya Insya Allah akan amin. saya Oke kabari lah, Ibu lagi. sukses terus ya Bu Neneng ya. Iya terima Oke. kasih sama-sama Ibu. Oke, Terima kasih terima jazakumullah kasih Ibu. Ibu Neneng. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.